5 fakta calon Panglima TNI yang gantikan Jenderal Andika. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan, surat Presiden Joko Widodo soal nama calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yang mau pensiun tidak jadi dikirim Sekretariat Negara ke DPR hari Rabu 23 November 2022. Dasko mengaku tidak mengetahui informasi mengapa surpres tersebut tidak jadi dikirim pada hari Rabu lalu. Padahal sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengabarkan surpres yang membuat publik penasaran tersebut akan dikirim ke DPR hari ini. Pratikno mengatakan calon Panglima TNI berasal dari 3 kepala staf matra atau mantan kepala staf yang masih aktif sebagai anggota TNI. Berikut ini 5 fakta calon Panglima TNI yang menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Pertama, Andika Perkasa akan pensiun. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan purna tugas pada Desember 2022. Usianya kini sudah 58 tahun atau memasuki usia pensiun. Menantu dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara, AM Hendro Priyono itu dilantik oleh Presiden Jokowi pada 2021 saat berusia 56 tahun. Kedua, DPR sebut 3 nama Kepala Staf TNI aktif masuk usulan. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengungkap siapa saja nama-nama calon Panglima TNI yang diusulkan pemerintah. Mutia Hafid memastikan Komisi 1 DPR mengenal semua kandidat calon, karena ketiga kepala staf berpeluang dan sudah dikenali oleh komisi. Untuk nama semua kepala staf berpeluang, siapapun dari kepala staf saat ini kami sudah kenal rekam jejaknya, kata dia. Ketiga, calon Panglima TNI diprediksi dari AL. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari mengatakan, apabila melihat beberapa nama Panglima TNI sebelumnya telah diisi oleh Hadi Cahyanto dari Angkatan Udara, kemudian Andika Perkasa dari Angkatan Darat, maka urutan jatah atau giliran Panglima TNI selanjutnya kemungkinan berasal dari Angkatan Laut. Kalau pakai urutan atau giliran 2 yang terakhir dari AU dan AD, maka kali ini Angkatan Laut ya begitu. Kalau istilahnya pakai giliran, tapi kan soal giliran ini tidak ada hitam di atas putihnya. Bukan aturan hukum, lebih kepada soal sirkulasi lah kira-kira begitu. Jelasnya, nominasi terkuat dipegang Dudung. Kodari juga menilai 3 kepala staf TNI punya peluang yang sama menjadi Panglima menggantikan Jenderal Andika Perkasa, yang sebentar lagi memasuki masa pensiun. Nama KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman dinilai punya peluang paling besar untuk dipilih Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI berikutnya, jika dibandingkan dengan KSAU Marsikal Fajar Prasetyo dan KSAL Laksamana Yudo Margono. Menurut saya 3 kepala staf TNI memiliki peluang yang sama, tetapi jika ditanya siapa yang lebih memiliki peluang, jawabannya Jenderal Dudung Abdurrahman. Jelas Kodari pada Rabu 23 November 2022. Kelima, alasan Dudung jadi nominasi terkuat. Terdapat 3 alasan yang berpotensi Panglima TNI berikutnya tetap berasal dari Angkatan Darat. Menurut Kodari, pertama karena situasi politik yang sudah masuk tahun politik, diperlukan penguasa teritorial yang kuat dan Angkatan Darat berada di nomor 1. Kedua, Kodari menilai sosok Dudung Abdurrahman memiliki pengalaman yang lama di lapangan, sehingga memahami karakter dan budaya masing-masing daerah. Peluang ketiga yakni, Jenderal Dudung menjadi Panglima TNI berpotensi didukung oleh partai penguasa PDI Perjuangan. Sebab ada garis kedekatan personal antara Majen TNI Khalid Ghazali yang juga mertua Jenderal Dudung dengan almarhum Taufik Kemas. Kalau menurut kalian, siapa yang cocok gantikan Jenderal Andika?